Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ayuki House. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab soal ya yang ada di buku akuntansi. Di sini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi dan menyusun laporan keuangan ya. Nah, mulai dari tanggal 3, menanamkan uang dalam usaha servis kendaraan bermotor senilai Rp240.000. Jadi dalam hal ini perusahaan itu menerima uang. Nah, semua yang berhubungan dengan uang itu adalah kas. Karena perusahaan menerima uang sebagai modal, berarti akun-akun apa saja ya yang ada di transaksi ini, maka akunnya adalah kas plus dan modalnya juga plus dengan memberi keterangan modal. Jadi perlu diingat di sini apabila transaksi itu berhubungan dengan modal maka harus diberi keterangan. Nah, di sini karena setoran modal maka keterangannya adalah modal. Oke, kemudian lanjut di tanggal 5. Jadi kita dalam menganalisis transaksi itu kira-kira akun-akun apa saja yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Nah, jadi jangan sampai keluar dari transaksi itu dalam membuat akunnya. Di sini tanggal 5, membeli peralatan servis dan bahan habis pakai dengan peralatan servis nilai Rp90.000 dan harga bahan habis pakainya Rp80.000. Nah, harga barang tersebut itu baru dibayar tunai senilai Rp30.000 dan sisanya senilai Rp140.000 itu akan dibayar 1 tahun kemudian. Untuk utang tersebut, MR menulis surat wesel. Jadi di sini utangnya adalah dalam bentuk utang wesel. Jadi akun-akun yang ada dalam transaksi tanggal 5 ini ada 4 ya. Nah, ini peralatan servis, kemudian bahan habis pakai, kemudian karena ini uang maka kas, dan karena ini ada utang berarti utang wesel. Jadi ada 4. Minimal dalam satu transaksi itu ada 2. Nah, tanggal 5 ini peralatan servisnya bertambah karena kita membeli. Maka nah ini ya peralatannya bertambah Rp90.000. Kemudian bahan habis pakainya juga bertambah Rp80.000 karena kita membeli. Nah, ini bertambah Rp80.000. Kemudian baru dibayar. Berarti kalau kita membayar pakai uang berarti kas kita berkurang. Ini tandanya min ya. Nah, biasanya ditandai dengan kurung. Kalau dalam Excel itu jadinya min. Nah, ini ya 30.000. Kemudian sisanya 140.000 itu ditulis sebagai utang ya. Utang wesel. Nah, ini di sini ada utang wesel 140.000. Jadi dalam transaksi tanggal 5 itu tidak ada hubungannya dengan modal. Perlu diingat bahwa akun yang berhubungan dengan modal itu adalah modal sendiri, pendapatan, beban, dan privilege. Selain itu tidak ada hubungannya dengan modal. Oke, kita lanjutkan tanggal 7. Melaksanakan servis untuk para pelanggan. Nah, pelaksanaan servis ini dibayar tunainya senilai Rp534.000 dan pelaksanaan servis kreditnya adalah Rp315.000. Jadi kita pada intinya MR ini menyelesaikan servis itu yang dibayar tunai itu senilai Rp534.000, kemudian yang Rp315.000 itu belum diterima ya. Belum diterima oleh MR, masih dalam bentuk piutang. Jadi di sini ada 3 akun ya. Akun kas. Nah, kasnya bertambah ya karena menerima uang. Nah, ini tanggal 7. Kasnya bertambah karena kita menerima uang. Kemudian piutang usahanya bertambah karena kita berhak menagih kepada orang lain. Kemudian yang satunya adalah pendapatan ya. Pendapatan servis atau jasa ya. Di sini. Dari mana Rp849.000 ini? Dari kas ditambah dengan piutang. Jadi modalnya bertambah Rp849.000. Kenapa kok modal yang bertambah? Nah, dari keterangan yang saya berikan tadi bahwasanya yang mempengaruhi modal adalah pendapatan. Karena tadi ada pendapatan, maka dia menambah modal dengan keterangan pendapatan servis. Nah, seperti ini. Lalu tanggal 17. Nah, di sini diterima pembayaran dari para pelanggan ya.
tanggal 7 Juli. Nah, ini tadi ya. Ini tadi kan belum dibayar sama pelanggan. Nah, sama pelanggan tanggal 17 baru dibayar 200.000. Jadi kita menerima uang kan dari pelunasan pelanggan tersebut. Maka kalau ada hubungannya dengan uang, maka tanggal 17 ini kasnya bertambah. Nah, kemudian karena piutangnya tadi sudah dibayar, maka piutang kita berkurang. Di sini berkurang. Jadi, tidak ada yang unsur pasifa. Kenapa? Karena di sini kedua-duanya pakai unsur aktiva, di mana kasnya bertambah, pasti aktiva lain akan berkurang. Jadi, kalau aktiva lain bertambah, aktiva lain akan berkurang. Nah, seperti itu nanti unsur pasifanya tidak masalah. Memang seperti itu. Jadi tidak perlu di sini dalam menyusun PDA itu tidak perlu harus ada aktiva, harus ada pasifa, enggak. Yang pasti kalian harus paham bahwa di dalam transaksi itu hubungannya akun apa saja. Nah, akunnya itu bertambah atau akunnya berkurang. Jadi seperti itu. Tidak usah ragu kok nggak ada pasifanya. Kalau nggak perlu pasifa ya juga nggak usah dimasukkan kan gitu. Kemudian di sini ya saldo ya, jangan lupa setiap ada transaksi harus diberi saldo ya. Nah, ini saldonya. Nah, ini ya, berarti dari sini 744.000 ditambah 200 berarti 944.000. Begitu juga ini 315.000 dikurangi 200, 115.000 ya. Semua akun harus disaldo setiap terjadi transaksi. Oke, kemudian tanggal 18 ada membayar gaji 100.000. Nah, di sini akun yang berhubungan adalah kas ya, karena membayar, kas kita berkurang dan beban gaji. Nah, di sini kalau dalam PDA, beban gaji itu tidak ada akun beban kolom beban gaji ya. Beban tadi mempengaruhi modal. Jadi, yang harus diisi di sini adalah kolom modal. Nah, tanggal 18 kita lihat di sini ya, berkurang 100.000 untuk membayar gaji dan modalnya juga berkurang 100.000. Kenapa? Karena beban gaji itu mengurangi modal. Kemudian keterangannya adalah beban gaji. Seperti itu. Lalu kita lanjut tanggal 20 sama membayar langganan listrik ya. Jadi ini beban listrik. Nah, membayar berarti kas kita berkurang ya tanggal 20. Kas kita berkurang 13.000. Kemudian modal kita juga berkurang 13.000. Nanti keterangannya di sini adalah beban listrik ya, mengurangi modal. Kita lanjutkan tanggal 21 mengambil untuk keperluan pribadi. Nama keperluan pribadi itu namanya adalah prive ya. Jadi karena uang meskipun itu diambil oleh pemilik jadi tetap perusahaannya uangnya itu berkurang. Jadi kasnya berkurang ya. Nah, ini tanggal 21, kasnya akan berkurang 30.000 dan prive itu juga mengurangi modal. Nah, ini modalnya juga berkurang. Keterangannya adalah prive ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut tanggal 23, membeli bahan habis pakai secara kredit ya. Berarti kita punya utang, namanya utang usaha. Karena kita membeli bahan habis pakai, berarti kita akan dapat bahan habis pakai. Jadi, tanggal 23 ini bahan habis pakainya bertambah. Kemudian karena kredit maka tidak pakai uang ya, berarti utangnya bertambah. Di sini juga tidak ada hubungannya dengan modal. Oke, lanjut tanggal 28 membayar beban iklan. Nah, berarti kasnya berkurang ya untuk membayar iklan. Ini kasnya berkurang 15.000 dan karena beban iklan maka mengurangi modal. Modalnya berkurang 15.000. Nah, keterangannya adalah beban iklan, jangan sampai lupa. Kemudian tanggal 29 membayar kepada perusahaan untuk pekerjaan pemeliharaan. Nah, ini juga sama, ini biaya pemeliharaan. Jadi kasnya berkurang kan karena kita membayar ini 16.000. Kemudian karena ini beban maka modalnya juga berkurang 16.000. Nanti keterangannya adalah beban pemeliharaan. Kemudian tanggal 29 berikutnya membayar sewa bulanan Rp130.000. Berarti kan membayar pakai uang ya, berarti kasnya berkurang di sini. Nah, kasnya min Rp130.000. Kemudian karena itu beban sewa, maka dia mengurangi modal senilai Rp130.000 dengan keterangan beban sewa. Nah, kemudian tanggal 30 yang ini membayar gaji. Berarti dia membayar pakai uang, berarti kasnya kita berkurang ya. 154.000 karena beban, maka dia mengurangi modal. Modalnya berkurang 154.000 dengan keterangan
beban gaji. Nah, begitu juga tanggal 30 ini tinggal bayar beban-beban aja ya. Jadi ya kasnya berkurang sama modal juga berkurang. Nah, ini ya kasnya berkurang 14.000, modalnya juga berkurang 14.000, keterangannya beban lain-lain. Yang terakhir membayar beban iklan, berarti kasnya berkurang ya 31.000 dan beban iklan modalnya berkurang 31.000, keterangannya beban iklan. Kemudian antara aktiva dan pasiva itu kan harus sama dalam PDA. Jadi yang ada hubungannya dengan aktiva itu kan ada 4 ini ya. Nah, kas, piutang usaha, bahan habis pakai, dan peralatan. Kemudian pasifanya utang wesel, utang usaha, dan modal. Nah, ini di total ya. Modal itu sama dengan ekuitas ya, itu sama. Nah, di total itu antara aktiva dan pasiva itu nilainya harus sama. Nah, di sini nilai aktivanya Rp749.000 dan nilai pasifanya Rp749.000. Jadi dalam PDA ini sama. Kemudian di sini ada catatan ya. Nah, ada nomor pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1 itu ini dia. Nah, pernyataan nomor 1-nya kita lebarkan dulu. Nah, pernyataan nomor 1-nya di sini jumlah utangnya 163.000 dan jumlah modal atau ekuitasnya 586.000. Nah, kita cocokkan dulu. Nah, di sini jumlah utang itu terdiri dari utang wesel dan utang usaha. Nah, utang weselnya di sini kan kita lihat. Nah, utang weselnya di sini kita lihat saldo akhir ya yang dijumlahkan ya. Jadi saldo akhirnya ini yang dijumlahkan ya. Nah, ini saldo akhirnya 140.000. Kemudian utang usaha saldo akhirnya ini ya 23.000. Jadi total utangnya 163.000. Jadi pernyataan ini sudah benar. Kemudian jumlah modalnya 586.000. Jadi kan ini ya modal. Nah, ekuitas sama dengan modal. Nah, ini totalnya 586.000. Jadi pernyataan 1 sudah cocok ya, sudah benar. Kemudian kita coba hitung karena di sini ada laba, maka untuk pernyataan kedua itu coba kita membuat laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan perusahaan jasa itu terdiri dari pendapatan dan beban. Lalu kita lihat dari mana di sini? Kita tinggal melihat dari keterangannya ini tadi. Nah, ini tujuannya ya. Nah, tujuannya untuk menyusun laporan keuangan tadi bisa dari keterangannya ini tadi. Nah, ini pendapatan. Pendapatan diperoleh dari mana? Dari sini. Kan pendapatan servis ini tadi ya, yang ada hubungannya sama modal. 849.000 ya, kita tulis di sini. Kemudian beban gaji. Nah, di sini kan ada beban gaji. Nah, di situ tadi kan 254.000 dari mana? Nah, di sini kan ada 2 beban gaji. Nah, ini kan kita blok dulu biar kelihatan. Nah, di sini ada 2 beban gaji, maka kita jumlahkan 100 ditambah 154.000, jadinya di sini 254.000. Kemudian beban listrik 13.000, benar enggak? Nah, ini dia beban listrik benar ya, 13.000. Kemudian ada beban iklan di sini 15.000. Benar enggak di sini? Beban iklannya ada 2 ya. Kenapa jadi 46 kan begitu? Nah, di sini ada 2 beban iklan, nah ini dan ini ya. Jadi ini juga dijumlahkan. Dan tidak usah ditulis sendiri-sendiri karena ini sudah satu akun, maka dijumlahkan aja. 15.000 ditambah 31.000 jadinya adalah 46.000. Nah, di sini. Kemudian beban pemeliharaan 16.000 ya, di sini 16.000. Beban sewa 130.000 dan beban lain-lain 14.000. Nah, di sini. Kemudian kita total dari mana ini totalnya? Dari ini semua di total. Ketemunya adalah 473.000. Nah, pendapatan dikurangi beban itu ketemu laba 376.000. Nah, ini labanya. Benar nggak di sini? Nanti kita cocokkan ya. Nah, kita cocokkan sekarang. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan itu kan ada 4 ya. Di sini saya tuliskan 3 aja. Laporan laba rugi, kemudian di sini ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini ya, modal awal ini asalnya dari ini 240.000 dari setoran awal ini. Nah, kemudian isinya memang ini laba itu dari ini ya 376.000.
Prive ini dari persamaan dasar akuntansi. Nah, ini kan 30.000-nya di sini. Nah, itu Prive. Kemudian penambahan modal dari mana? Dari laba dikurangi Prive. Jadi labanya di sini kan tadi 376.000 kan ya. Jadi dikurangi Prive 30.000 berarti sisa 346.000. Ini namanya adalah penambahan modal. Lalu modal akhirnya dari mana? Modal awal ditambah dengan penambahan modal, ketemunya adalah Rp586.000. Nah, ini itu hasilnya akan sama. Nah, di sini hasilnya akan sama dengan yang ada di PDA. Coba kita cek modal akhirnya apakah benar 586.000. Nah, hasil akhir modalnya kita samakan di sini. Ini dia. Sama kan? Ini berarti baru benar. Kalau tidak sama berarti salah. Ya, nah ini 586.000, di sini juga modal akhirnya 586.000. Kemudian laporan keuangan yang ketiga ini adalah neraca. Neraca itu terdiri dari harta lancar, harta tetap, utang jangka pendek, dan modal. Nah, harta lancar itu terdiri dari kas, piutang usaha, dan bahan habis pakai. Nah, ini lihatnya bisa dari persamaan dasar akuntansi tadi. Karena kebetulan di sini hanya butuh 3 ini harta lancarnya ya. Jadi kas itu 441 dari mana? Dari saldo akhirnya di sini. Nah, ini kan kas ya. 441.000. Kemudian piutangnya kita lihat saldonya berapa. Nah, ini kan saldo akhirnya 115.000. Nah, di sini. Kemudian bahan habis pakainya. Bahan habis pakainya ini kan ini ya. Nah, ini ya bahan habis pakainya adalah 103.000. Jadi di sini. Kemudian kita totalkan semua, itu total harta lancarnya adalah 659.000. Lalu harta tetapnya di sini hanya butuh satu ya, 90.000 ini aja. Nah, peralatan ini adalah harta tetap. Nah, 90.000. Nah, di sini 90.000. Kemudian utang wesel. Nah, utang jangka pendeknya ada utang usaha sama utang wesel. Jadi utang usahanya ya maaf ya kebalik, ini hutang usahanya 23.000. Kemudian hutang weselnya adalah Rp140.000. Nah, lihatnya dari mana? Sama, lihatnya dari sini juga yang saldo yang paling akhir. Nah, ini ya hutang weselnya Rp140.000 dan utang usahanya 23.000. Oke, kemudian total utang jangka pendek ini adalah Rp163.000. Dari mana? Utang usaha ditambah utang wesel. Lalu modalnya dari ini, dari ini ya. Nah, modal akhir 586.000. Sebenarnya tidak perlu membuat perubahan modalnya. Modal akhir itu sudah bisa diketahui dari mana? Dari persamaan dasar akuntansi yang ini yang paling bawah sendiri. Nah, ini kan modal. Nah, Rp586.000. Nah, di sini. Kemudian kita cocokkan yang di sini ya. Pernyataan kedua. Nah, jumlah aktiva lancar ini ada ketidakcocokan ya. Nah, ini yang sebenarnya adalah 659.000 ya, ini aktiva lancar. Kemudian jumlah aktiva tetapnya 749.000. Nah, ini jumlah aktiva tetap itu yang benar 90.000. Kemudian ini kan harusnya bukan jumlah aktiva tetap yang 749.000, tetapi jumlah aktiva itu ya baru benar. Ini jumlah aktiva, total aktiva, harta lancar ditambah harta tetap. Nah, ketemunya 749.000. Nah, harus sama ya antara antara aktiva dan pasiva di neraca. Nah, yang benar bukan jumlah aktiva tetap, tetapi jumlah aktiva totalnya 749.000. Kemudian kewajiban lancar. Nah, kita lihat di sini kewajiban lancarnya. Nah, udah benar ya, 163.000. Nih, jangka pendek itu sama dengan kewajiban lancar ya. Nah, ini kemudian labanya 376.000. Kita lihat di sini. Nah, ini labanya 376.000, berarti udah benar ya. Nah, ini benar. Kemudian modal akhirnya 586.000. Benar kan di sini modal akhir 586.000. Kemudian saldo kasnya ada 441.000. Nah, di sini kan 441.000 dari mana? Dari PDA yang ini. Nah, ini baru benar. Gitu kan. Jadi untuk pernyataan 2 itu, ini kan ada untuk pernyataan 2
itu ada kesalahan pada jumlah aktiva lancar dan aktiva tetapnya. Seharusnya untuk jumlah aktiva lancar itu bukan 689.000 tetapi 659.000 dan jumlah aktiva 749.000 ya, itu bukan aktiva tetap. Dan untuk pernyataan yang lainnya sudah benar. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah cara menyusun persamaan dasar akuntansi dan menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk arus kasnya itu boleh dibuat, boleh tidak ya, tetapi sebaiknya dibuat. Asalnya dari mana? Nah, dari sini itu sudah kelihatan ini adalah arus kas. Jadi yang ada hubungannya dengan kas itu namanya arus kas. Nah, ini jadi kas akhirnya 449.000. Nah, oke. Itu tadi kita mencoba mengerjakan soal yang ada di buku ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.